Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayutraku sudah. Allah katakan kepada kita bahwasanya, apakah manusia itu mengira mereka itu akan ditinggalkan, atau mereka itu tidak akan dipertanyakan tentang apa yang ia lakukan. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Rasulullah duduk-duduk bersama dengan sahabat. Lalu Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu, tahukah engkau wahai sahabatku, siapakah manusia yang paling merugi atau manusia yang paling bangkrut? Maka dengan mudah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang kehilangan hartanya habis semua. Sudah ia kumpulkan susah-susah. Tetapi Rasulullah mengatakan, jawabanmu benar, tetapi bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut atau orang yang merugi di akhirat nanti. Rasulullah katakan, ternyata bangkrut dan rugi bukan hanya urusan dunia saja. Di akhirat pun ada manusia yang bangkrut, ada manusia yang rugi. Rasulullah katakan, orang yang merugi, orang yang bangkrut di akhirat adalah orang itu punya amalan yang luar biasa di dunia. Amal solehnya banyak ia bawa. Tetapi ketika amal itu dicatat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah seorang manusia mengatakan, ya Allah, si fulan itu dulu telah menzolimiku. Maka Allah katakan, diambillah pahala orang yang telah menzoliminya tersebut. Tidak cukup itu. Setelah satu orang mengadu di hadapan Allah, maka tak lama kemudian datang lagi yang lain. Ya Allah, dahulu si fulan itu telah membohongiku dan merusak rumah tanggaku. Maka apalagi dibayar? Saat itu hutang, maka tiada lain adalah amalnya diambil. Puasa, haji, sedekah, infak yang telah dilakukan bersusah payah di muka bumi, akhirnya hilang karena perbuatan kezaliman, hilang karena dusta yang telah dibuat, hilang karena amalan yang merusak dan menyakiti hati orang lain. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu. Kadangkala tatkala semua sudah menagih, habislah amalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di penghujung itu datang lagi yang lain, ia katakan, ya Allah, dulu ketika ia berdagang buah-buahan, dia curang timbangannya ya Allah. Dia tipu aku ya Allah. Maka hari ini aku menuntut keadilan. Maka pada saat itu, dengan apa dia harus bayar? Amal sudah habis. Tinggallah dosa orang yang dizoliminya itu, akhirnya dibebankan kepada orang yang menzalimi. Itulah kata Rasulullah, orang yang paling merugi di akhirat atau orang yang paling bangkrut. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarau bihi biri'am faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Kalaulah kita lihat ayat ini menjelaskan kepada kita
surah An-Nisa ayat 111 dan 112. Dan barang siapa yang berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia mengerjakan untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat 112 Allah katakan, barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian ia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus melakukan kezaliman? Tatkala amalan-amalan itu seharusnya menjadikan diri kita bersih, menjadikan diri kita lebih baik. Tidakkah kita berpikir bahwasanya, kata Ali radhiyallahu anhu, hidup ini seperti mata rantai yang takkan pernah putus, di mana kita lahir dari alam rahim, kemudian lahir ke bumi, ketemu dengan kehidupan yang nyata, lalu kita mati, dan akhirnya kita masuk ke dalam alam barzah. Di alam barzah, maka perjalanan terakhir hidup kita adalah di alam padang mahsyar, dan kita akan menikmati kehidupan yang nyata. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak titipkan amal kita beserta orang lain? Tidak kita titipkan sesuatu yang berharga kepada orang lain, sehingga kita tidak perlu disusahkan dalam perjalanan hidup ini di dunia ini, tapi mudah kita menikmatinya di akhirat nanti. Dalam perjalanan kita tak perlu bersenang-senang, tapi kita kumpulkan kesenangan itu nanti di kehidupan yang sesungguhnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bangkrut di dunia bisa kita bayar, bisa kita jual, kita buat usaha yang baru. Tetapi kalau di akhirat, kemana kita harus berbuat? Karena sesuatu itu telah berakhir. Idza mata banu Adam inqata'a amali. Kalau wafatlah anak Adam, matilah anak Adam, terputuslah kesempatan untuk beramal. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihun yud'alah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan atau berbuat kebaikan. Maka oleh karena itu, biar kita tidak bangkrut, mari kita berlomba-lomba di muka bumi ini agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang siap dengan kantong amal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan satu saat saja berapa ucapan kita yang sudah kita kotori. Berarti kita telah membuang amal kita untuk orang yang kita zalimi. Oleh karena itu, pikirkanlah sebelum berbuat. Semoga apa yang kita lakukan nanti tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi atau orang-orang yang bangkrut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramallah dan jadikan amal itu untuk menghiasi diri kita menjadi manusia yang indah, bukan menjadi manusia yang rugi. Betapa rugi rasanya kita tatkala saatnya kita menerima hasil, kenyataannya justru kita membayar atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Demikianlah yang dapat disampaikan sebagai bahan renungan. Tidak ada lagi yang dapat kita perbuat selain daripada menjaga, jangan bocorkan amal kita, jangan lobangi kantong amal kita. Bahkan kita tidak bisa menikmati amal yang telah kita lakukan. Semoga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan orang yang bangkrut di akhirat, tapi bangkrut di dunia. Karena dengan bangkrut di dunia, kita bisa belajar bangkit dari kesalahan, tetapi bangkit di akhirat maka tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, jangan perbanyak kesalahan, tapi perbanyaklah berbuat amal. In ahsantum ahsantum, seandainya engkau berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan terima kebaikan. Mana ada orang menanam jagung maka ia memanen rambutan. Kalaupun ia panen rambutan, maka ia pastilah mencuri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.